Baik, selamat sore. Di sini saya akan membahas mereview artikel yaitu LKM 5 mengenai biosensor smartphone. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Nita Karyawati, NIM 2023071014. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Biosensor adalah perangkat bioanalitik yang mengintegrasikan rekognisi molekul dengan suatu transducer fisik atau fisikokimia. Nah, jadi biosensor ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu bioreseptor yang akan mengenali analit target dan transducer yang akan merubah sinyal biologis menjadi sinyal elektrik yang terukur, yang dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirimkan informasi yang cepat. Nah, bioreseptor di sini digunakan pada umumnya berupa asam nukleat, baik itu DNA, RNA, PNA, enzim, antibodi, sel, atau mikroorganisme. Nah, sedangkan jenis transducer yang digunakan antara lain transducer elektrokimia, thermal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Nah, itu untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Selanjutnya yang kedua. Nah, biosensor merupakan perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan nukleat. Nah, disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi di dalam atau bersentuhan langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia. Nah, berdasarkan metode transduksi, sinyal biosensor itu diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu elektrokimia, thermal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Nah, pada soal ini kita disuruh memberikan contoh jenis masing kelompok biosensor yang dimaksud. Nah, jadi yang pertama itu ada elektrokimia, di mana biosensor elektrokimia berbasis ponsel cerdas untuk deteksi clor portable. Nah, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, biosensor portable elektrokimia berbasis ponsel pintar ini telah muncul sebagai fitur yang menjanjikan untuk screening dan deteksi obat secara real time dan ditempatkan karena kesederhanaannya. Nah, jadi dapat dilihat pada slide itu merupakan gambar yang itu merupakan foto biosensor elektrokimia berbasis ponsel pintar. Nah, yang ke B itu merupakan foto smartphone, port USB, kontak chip, dan SPC. Dan di sana juga terdapat diagram kerangka sirkuit listrik dari perangkat elektrokimia seluler. Nah, selanjutnya yang ke B itu merupakan thermal, ini diagnostis tempat perawatan biosensor optik ponsel cerdas. Nah, jadi berdasarkan kemajuan terbaru dari nanoteknologi, mikrofluida, dan penggabungan teknologi ponsel cerdas dengan perangkat POC. Nah, ini telah membuat revolusi dalam diagnosis POC otomatis yang akan mengarah ke produksi yang efisien dari perangkat POC ini untuk tingkat lanjutnya. Nah, jadi di sana terdapat gambarnya itu merupakan deteksi CCTV dengan smartphone. Di sana terdapat skema pengaturan deteksi RT LAMP. Nah, di sana juga terdapat pemanas isotermal yang akan memberikan distribusi suhu permukaan yang seragam dalam 1 derajat variasinya. Nah, selanjutnya yang ke C ini merupakan optik platform biosensing optik berbasis cahaya sekitar dengan sensor iluminasi tertanam di smartphone. Jadi dengan kemajuan dalam protokol biosensing optik ini telah menarik minat penelitian yang signifikan karena kesederhanaannya dan biayanya yang rendah. Nah, jadi pada gambar itu terdapat konfigurasi sensor iluminasi dengan cahaya sekitar sebagai sumber cahaya. Nah, di sana terdapat saluran biosensing yang akan mengandung endapan yang terletak pada sensor iluminasinya. Nah, di sana juga terdapat prinsip
pensinyalan dari sistem biosensing optik. Dan juga terdapat ilustrasi skema platform biosensing berbasis pencahayaan dalam ruangan. Nah, selanjutnya yang ke D ini massa. Jadi, biosensing ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Nah, jadi alat bioanaliti ini berbasis ponsel pintar telah muncul sebagai alternatif berbiaya rendah untuk deteksi HMI yang dikembangkan sebelumnya. Jadi, pada gambar itu terdapat integrasi sensor DMSA GNPS dengan smartphone. Nah, juga terdapat desain perangkat pembacaan smartphone. Nah, dalam gambar itu juga terdapat ilustrasi skema perangkat portable untuk penentuan PB. Jadi logam dalam air minum. Dan juga terdapat ilustrasi skema dari strategi penginderaan Hg di tempat yang diusulkan. Nah, selanjutnya yang ke E itu merupakan magnet platform biosensor GMR dengan cepat menggunakan smartphone. Nah, jadi terdapat perangkat magnetik seperti teknologi biosensing berbasis GMR ini. Ini telah muncul sebagai platform penginderaan kuantitatif canggih untuk deteksi biomolekul. Nah, jadi bisa dilihat pada gambar itu terdapat siklus percobaan. Jadi di sana ada imobilasi, probe, selanjutnya target diaplikasikan pada permukaan sensor dan terdapat partikel magnetik yang diaplikasikan. Nah, selanjutnya yang ke F ini merupakan magnet. Platform, mohon maaf maksud saya yang ke F ini merupakan mikromekanis, yaitu sistem penginderaan berbasis ponsel cerdas menggunakan elektroda modifikasi seng oksida dan grafen untuk deteksi VOC. Nah, bisa dilihat pada gambar itu merupakan ilustrasi skema sistem berbasis ponsel cerdas untuk deteksi VOC maksud saya. Nah, yang ke A itu merupakan sistem sampel gas dan sistem penginderaan. Jadi sistem sampel gas ini digunakan untuk menyuplai konsentrasi VOC yang berbeda dan mengirimkan VOC itu ke elektroda sistem penginderaan untuk menghasilkan perubahan impedansi. Nah, di sana juga terdapat layar smartphone menunjukkan pengukuran aseton sebagai real time dan konsentrasinya. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan 3. Nah, dengan mencermati artikel yang smartphone based biosensor itu, jelaskan gambar berikut ini. Nah, jadi di sana ada gambar, di sana ada petunjuknya juga. Yang ke A itu merupakan pembaca smartphone kolorimetri untuk alergen makanan. Nah, jadi sistem ini dirancang berdasarkan pada perangkat lunaknya, memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna dan akhirnya kamera smartphone melakukan analisis dan menampilkan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya yang ke B itu merupakan adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Nah, yang ke C itu merupakan deteksi pH pada sistem mikrofluida kertas menggunakan smartphone. Saya lanjutkan yang ke D, itu merupakan perangkat saliva yang dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Nah, yang ke E itu merupakan citra sel darah yang diperoleh dengan mikroskop ponsel. Yang ke F itu merupakan citra aksesori, smart card, dan strip test untuk deteksi kolesterol. Yang selanjutnya yang ke G itu merupakan citra multiplex pengujian homogen menggunakan titik didih kuantum untuk aktivitas proteolytik. Nah, selanjutnya yang ke H itu merupakan sensor pada perban. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.